Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan diri, nama saya Rehan Markaya dari PJKR 5D NPM 181063107079. Di sini saya akan membahas manajemen, sistem, dan administrasi olahraga. Apakah manajemen itu? Draft dan Merrick pada tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Gabriel Ireland dan Williams pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi atau teknologi, sumber daya teknik, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistem matika pegawaian. Apakah manajer itu? Seorang manajer seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, seorang manajer adalah seorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasan atau motif seorang untuk mengejar karir di manajemen. Beberapa orang suka akan pengakuan akan prestasi yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaannya, seperti dekan, direktur olahraga, manajer fitness, dan lain-lain. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik, garis, dan staf organisasi. Dan yang ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Organisasi formal, sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Organisasi informal, sebuah organisasi menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat digambarkan dalam bagan organisasi. Dengan kata lain, hal-hal dilakukan di luar hubungan formal. Yang mencerminkan grafik ini mengasumsikan bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal, di mana ide-ide yang dihasilkan produktivitas ditingkatkan dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Yang keempat, struktur manajemen untuk program pendidikan jasmani olahraga. Administrasi olahraga. Pengertian administrasi untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi tidak lepas dari kata usul administrasi itu sendiri, sebagaimana bahasa sebelumnya, yakni kegiatan tata usaha, kantor, dan melayani. Sedangkan administrasi dan dalam pengertian luas dibedakan dalam 3 sudut, yaitu fungsi atau tugas dan keperanatan institusi. Ada proses, fungsi atau tugas, keperataan institusi, dan dua di sini ada motivasi. Untuk motivasi untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam mengembangkan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik dari sebuah motivasi kerja antara lain itu kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi pada organisasi atau departemen pada semua tingkatan. Yang kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kerja, menetapkan tujuan untuk keberhasilan, dan memantau kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang ketiga, motivasi dari yang menumbuhkan semangat dan keyakinan bersama akan pentingnya perbaikan terus-menerus dalam meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, fokus pada mempromosikan sikap positif yang menghasilkan tenaga kerja yang terlibat dalam berkomitmen dan termotivasi. Yang kelima, menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki. Teori administrasi dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan pelaku
atau manajer dalam menyusun atau menejemeni perusahaan yang dimiliki. Pada saat ini administrasi telah berkembang menjadi cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur-unsur adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasional, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggara kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan melalui usaha dan kemampuan orang lain. Tugas penting manajer adalah bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahulukan, mempertanggungjawab dan bertanggung jawab, berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan, politisi, seorang yang pandai berdiplomasi, diplomat yang dipiawai membawa dan menunaikan misi, mengambil keputusan yang sulit. Kegiatan manajer yang pertama tuh pribadi, pengatur waktu, pengemban karir, keterlibatan dalam hidup. Yang kedua, teknis, pekerjaan yang menggunakan peralatan, pemecahan masalah teknis, pelaksanaan fungsi. Yang ketiga, administratif, pemrosesan kerja, anggaran, monitoring, kebijakan, dan prosedur. Yang terakhir itu pemeliharaan stabilitas. 4. Intelek rasional. 1. Peran antar pribadi, pemuka simbolis, pemimpin perantara. 2. Peran informasional, monitoring, aliran informasi, penerus informasi, perwakilan. 3. Peranan pembuatan keputusan, wira swasta, pangkal kesulitan, pengalokasian sumber daya, negosiator. Di dalam membuat sesuatu keputusan, manajer harus memiliki kinerja yang maksimal agar dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada pegawai utama dalam mengelola suatu perusahaan dan organisasi. Berasal dari pengertian performance yang hasil kerja atau presentasi kerja. Ada beberapa pandangan para pakar tentang pengertian kinerja. Performance is most often thought of as task accomplishment. Deborah L. Nelson menyatakan bahwa kinerja seseorang itu dapat dilihat dengan hasil yang dicapai. Sedangkan kinerja tugas terbagi dua kategori, yaitu penilaian kinerja dan perilaku masyarakat. Penilaian kerja adalah kewajiban yang jelas yang karyawan harus penuhi untuk menerima kompensasi dan melanjutkan pekerjaan. Kalau perkembangan dari kinerja adalah bagian fundamental yang prosesnya berkelanjutan dari sebuah manajemen kinerja yang bertujuan menjadi salah satu dari kinerja yang tinggi, walaupun pengaruh ini membawa langkah untuk persetujuan di bawah kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan: A. Pemahaman, B. Penetapan, C. Semangat, D. Norma-norma, E. Kebenaran dan memiliki dan fakta, F. Informasi yang berupa opini. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan ketentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Kalau perorganisasian, organisasi merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerjasama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. C. Pemimpin merupakan seseorang yang
dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. D. Evaluasi. 4. Evaluasi adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun merupakan kegagalan kerja untuk perbaikan di masa yang akan datang.